Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 14 A6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi oleh Slamet Widodo, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 258 atas bimbingan pengajar praktek Bapak Hendrik Dewantara, sarjana ekonomi magister hukum, dan Ibu fasilitator Ibu Haja Umiyati Ningsih, magister pendidikan. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut pendapat Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Kelsen Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi antara lain: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Untuk memperbaiki hubungan. 3. Berupa tawaran dan bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Merupakan cara yang paling baik dalam menguatkan diri. 7. Berfokus pada karakter dan bukan tindakan. Dan 8. Bertujuan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah restitusi, segitiga restitusi antara lain: menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Dalam hal ini, kasus 1 yang dibahas dalam kesempatan ini adalah murid kelas 6 SD Perancak 1 yang bernama Sarifatun sering terlambat masuk sekolah karena selalu bangun kesiangan yang berakibat sering ketinggalan pelajarannya, sehingga berdampak pada nilai pembelajaran sehari-hari. Sesuai kesepakatan kelas, bahwasanya yang terlambat masuk di awal pembelajaran harus masuk kembali di jam pembelajaran selanjutnya. Hal ini berdampak pada ketinggalan jam pembelajaran dan nilai pembelajaran yang jelek. Saya sebagai guru kelasnya melakukan penyelesaian masalah dengan langkah restitusi, antara lain menstabilkan identitas, yaitu mengkonfirmasi tentang permasalahan sering terlambat sekolah. Setelah itu melakukan validasi tindakan dengan cara menemukan alasan sering terlambat dan juga menanyakan bagaimana solusi cara untuk selalu datang tepat waktu. Lalu menanyakan keyakinan dengan cara mengakui tindakannya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saya sebagai guru kelasnya memberikan semangat dan motivasi untuk merubah kebiasaan sering terlambat menjadi rajin masuk sesuai jadwal pembelajaran.
sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Hari ini kenapa kok datang terlambat masuk di kelas? Karena saya bangun kesiangan, Pak. Bangun kesiangan. Apa yang mengakibatkan kamu kok sampai bangun kesiangan? Karena tadi malam saya tidurnya kemalaman. Oh, tidur kemalaman. Kenapa kok tidur kemalaman? Terlalu asik main HP, Pak. Terlalu main HP. Nah, ini akibatnya apa tadi? Bangun kesiangan, akhirnya Terlambat masuk sekolah. terlambat masuk sekolah. Sesuai dengan kesepakatan kelas, yang terlambat masuk di kelas harus mengikuti pelajaran selanjutnya di jam selanjutnya. Kira-kira kalau kamu terlambat masuk di sekolah, apa akibatnya? Ketinggalan pelajaran, Pak. Ketinggalan pelajaran. Dengan ketinggalan pelajaran, apa yang kamu rasakan? Nilai jadi jelek. Nilai jadi jelek. Nah, ini saya sarankan dengan Pak Widodo, tolong tidurnya jangan malam-malam. Iya, Pak. Bisa Kak Fatun? Insya Allah bisa, Pak. Apakah yang kamu lakukan ini salah atau benar? Salah. Kamu mengakui salah. Oleh sebab itu jangan diulangi lagi. Pak Widodo memberikan semangat dan motivasi supaya kamu mendapatkan prestasi yang baik. Kunci utama adalah kedisiplinan. Gimana caranya? Tidak tidur terlalu malam, Pak. Jadi bangunnya pagi, jadi punya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan mengikuti pembelajaran dengan baik, insya Allah kamu akan mendapatkan prestasi belajar yang baik. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Hasil analisis jawaban dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang harus dilakukan oleh saya sebagai guru kelasnya? Langkah-langkah restitusinya antara lain: 1. Menstabilkan identitas, yaitu mengkonfirmasi tentang permasalahan kepada siswa tersebut sering terlambat masuk sekolah. 2. Validasi tindakan, yaitu menemukan alasan sering terlambat, juga menanyakan solusi bagaimana cara untuk selalu datang tepat waktu. 3. Menanyakan keyakinan, mengakui tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sehingga merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saya sebagai guru kelasnya memberikan semangat dan motivasi untuk merubah kebiasaan sering terlambat menjadi rajin masuk sesuai jadwal pembelajaran, sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Refleksi, saya sebagai guru kelas sikap mencoba memberikan semangat dan motivasi tentang disiplin waktu. Siswa mengakui kesalahan dan berusaha untuk masuk tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan menerapkan disiplin waktu. Kasus 2. Murid kelas 6 SDN Perancak 1 yang bernama Arina sering tidak mengerjakan piket kelas sesuai kesepakatan kelas. Bahwasanya piket kelas dibagi sesuai kesepakatan bersama yang dibuat untuk membersihkan kelas, sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran. Saya sebagai guru kelasnya melakukan penyelesaian masalah dengan langkah restitusi, antara lain menstabilkan identitas, yaitu mengkonfirmasi tentang permasalahan sering tidak melaksanakan piket kelas. Setelah itu melakukan validasi tindakan dengan cara menemukan alasan sering tidak melakukan piket kelas, juga menanyakan bagaimana cara untuk melakukan piket kelas agar kelas menjadi bersih dan nyaman selama pembelajaran, lalu menyanyikan keyakinan dengan cara mengakui tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga kelas menjadi kotor. Oleh sebab itu, saya sebagai guru kelasnya memberikan semangat dan motivasi untuk merubah kebiasaan sering tidak mengerjakan piket kelas menjadi rajin piket kelas, sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran mempunyai ruangan kelas yang bersih dan nyaman, sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Arina, Pak Widodo tanya, kenapa hari ini Arina tidak melaksanakan kegiatan piket di kelas? Males, Pak. Loh, kok bisa malas? Kenapa? Karena di rumah biasanya kakak yang nyapu, Pak, bukan saya. Loh, kamu nggak pernah nyapu di rumah? Jarang-jarang gitu, Pak. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Semua siswa yang di piket kelas hari itu membersihkan kelas supaya kelasnya bersih dan nyaman. Nah, kalau bersih bagaimana? Senang apa enggak mau mengikuti pembelajaran? Senang. Nah,
menurut Arina, langkah yang Arina tidak mengikuti menjalankan piket kelas itu salah apa benar? Salah. Kira-kira ini saran dari Pak Widodo. Apakah bisa kamu menjalankan piket kelas? Insya Allah bisa. Dengan cara apa Arina mengerjakan piket kelas? Saya dan teman-teman akan menjalankan piket kelas agar kelas tetap bersih dan nyaman. Alhamdulillah. Jadi dengan kelas yang bersih dan nyaman, ini pembelajaran menyenangkan dan dapat mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dan dapat prestasi yang membanggakan. Saya harap Arina harus mengikuti aturan dan kesepakatan yang dibuat kita bersama, bahwasanya yang mengerjakan piket semua siswa tanpa pengecualian supaya kelas menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih. Hasil analisis jawaban dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang harus dilakukan oleh saya sebagai guru kelasnya. Langkah-langkah restitusinya antara lain: 1. Menstabilkan identitas, mengkonfirmasi tentang permasalahan kepada siswa tersebut sering tidak melakukan piket kelas. 2. Validasi tindakan, menemukan alasan sering tidak melaksanakan piket kelas dan menanyakan solusi bagaimana cara untuk piket kelas. 3. Menanyakan keyakinan, mengakui tindakannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sehingga merugikan kelas menjadi kotor. Saya sebagai guru kelasnya memberikan semangat dan motivasi untuk merubah kebiasaan sering tidak piket kelas menjadi rajin piket kelas supaya kelas jadi bersih sehingga menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Refleksi, saya sebagai guru kelas sikap mencoba memberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan piket kelas, sedangkan siswa mengakui kesalahan dan berusaha untuk menjalankan piket kelas bersama teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1 T4 penerapan budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Saran kritik yang sangat membangun sangat kami butuhkan untuk pengembangan pembelajaran ke depan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.